Ada beberapa kategori KPM yang tidak akan dilanjut di tahun 2021. Nah ini Bapak Ibu semuanya itu harus tahu dan harus paham ya. Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febranto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, jangan lupa ya, di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian jangan lupa memakai masker. Jadi ketika berpergi silahkan Bapak Ibu semuanya harus memakai masker, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya pergi-pergi silakan ya harus membawa hand sanitizer. Oke, kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Dan yang sekarang sedang diuji terkena virus corona, ya mudah-mudahan segera disehatkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan ya KPM PKH yang akan tidak dilanjut di tahun 2021. Nah, artinya ya sudah berakhir di tahun 2020. Nah, kira-kira kategori apa saja? Ya, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Dan jangan lupa silakan klik notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika video ini bermanfaat, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, sebelum saya lanjutkan, selamat kepada Menteri Sosial baru, yaitu Ibu Tri Risma hari ini, di mana sebelumnya beliau itu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Nah, sekarang beliau itu diberi amanah oleh Bapak Presiden, yaitu Bapak Joko Widodo, untuk menjabat sebagai Menteri Sosial. Oke, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau itu bisa menjalankan amanah ini, tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan pastinya Kemensos ke depan itu jadi lebih baik ya, amin. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa ada beberapa kategori KPM yang tidak akan dilanjut di tahun 2021. Nah ini Bapak Ibu semuanya itu harus tahu dan harus paham ya. Oke, yang pertama itu ada namanya kategori KPM yang habis komponen. Nah, ketika KPM PKH itu sudah habis komponennya, artinya tidak mempunyai komponen lagi. Misalkan ya lansia tunggal itu kan sudah tidak mempunyai komponen lagi. Karena di kategori lansia itu minimal itu harus ada 2 ya, 2 lansia. Kalau 1 lansia itu tidak bisa. Nah, itu tidak akan dilanjut di tahun 2021. Jadi kalau sekarang di tahun 2020 itu ada kategori lansia ya, PKH kategori lansia itu lansia tunggal itu di tahun 2021 itu tidak akan menjadi KPM PKH lagi. Oke, kemudian yang kedua itu ada graduasi sejahtera mandiri. Jadi ketika di tahun 2020 ini ada KPM PKH yang sudah digraduasi ya, artinya di situ sudah berkembang ekonominya, sudah lebih baik ya, itu nanti di tahun 2021 sudah tidak menjadi KPM PKH lagi ya, karena sudah digraduasi, sudah dikeluarkan dari PKH di tahun 2020 ya. Jangan sampai salah paham ya, karena ada juga ya yang bertanya kepada kami ya, kepada saya ya, ketika sudah digraduasi apakah nanti masih menjadi KPM PKH. Nah, ketika sudah digraduasi itu otomatis ya pasti sudah tidak menjadi KPM PKH lagi ya, karena sudah dikeluarkan dari kepesertaan
PKH. Kemudian yang ketiga itu ada KPM PKH yang di sini dinyatakan belum masuk kategori lansia. Nah, ini ada ditemukan ya di beberapa daerah. Jadi ternyata ada yang sebenarnya itu masuk kategori lansia, namun setelah di cross check datanya itu ternyata belum masuk usia 70 tahun. Nah, ketika KPM PKH kategori lansia itu belum masuk di usia 70 tahun, ini otomatis ya nanti tidak bisa menjadi KPM PKH. Nah, nanti di tahun 2021 itu tidak menjadi KPM PKH lagi. Nah, ini bisa terjadi karena pertama itu ada kesalahan data ya. Jadi ketika di cross check ulang, dicocokkan dengan KTP, KK itu dengan data yang sebelumnya itu berbeda. Nah, ketika dilakukan pemutahiran data ya sudah benar, itu belum masuk usia 70 tahun. Nah, ketika belum masuk di usia 70 tahun, kategori lansia itu ya tidak berhak ya menjadi peserta PKH. Walaupun ya selisihnya mungkin 1 bulan atau kurang 5 hari, 3 hari, tetap tidak bisa menjadi KPM PKH. Oke, yang selanjutnya itu ketika ada KPM PKH yang tidak komitmen terhadap kepesertaan PKH-nya. Jadi misalkan 3 kali ya tidak berangkat pertemuan kelompok atau tidak mengikuti pertemuan kelompok tanpa alasan, tidak izin dan lain-lain, atau mungkin disengaja, ini akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Nah, ini aturan yang terbaru ya. Walaupun ini sudah cukup lama, tapi belum terlalu lama aturan ini. Jadi ketika ada KPM PKH tidak mengikuti pertemuan kelompok atau FDS atau P2K2 selama 3 kali, ya itu nanti akan dikeluarkan dari pesertaan PKH. Jadi ketika di tahun 2020 ini ada KPM yang seperti itu, ya nanti di tahun 2021 tidak akan menjadi peserta PKH lagi. Nah, ini jangan sampai. Pokoknya saran saya kepada KPM PKH di seluruh Indonesia, ketika Bapak Ibu semuanya tidak bisa berangkat PK atau FDS, ya silakan izin ke pendampingnya atau ke ketua kelompoknya, atau bilang ke teman ya sesama peserta PKH. Ya, yang penting pendamping itu mengetahui ya tidak berangkatnya itu karena apa. Jadi jangan sampai tidak berangkatnya itu mungkin disengaja ya atau tidak ada izin sama sekali. Nah, ini nanti akan dicatat tidak hadir. Namun ketika izin dan sebagainya itu nanti akan dicatat hadir. Kayak selain tidak komitmen, itu juga ada ya melanggar aturan kepesertaan PKH. Jadi misalkan ada ya KPM atau ketua kelompok yang memegang atau mengumpulkan ATM-nya para peserta PKH, ini juga salah satu pelanggaran. Ini biasanya akan dikasih surat peringatan. Jadi ketika dikasih surat peringatan pertama melanggar ya tetap dilakukan, nanti dikasih surat peringatan kedua, ketiga. Nah, ketika nanti sudah dikasih surat peringatan sampai ketiga, itu nanti kita usulkan untuk ya dikeluarkan dari kepesertaan PKH karena sudah melakukan pelanggaran cukup berat. Karena memang kayak seperti ATM PKH itu harus dipegang sendiri oleh si penerima PKH ya, jangan sampai dititipkan, dipegang orang lain ya, jangan sampai. Pokoknya harus dipegang oleh KPM itu sendiri. Oke. Jadi ketika ada KPM yang melanggar seperti itu di tahun 2020 nanti ya di tahun 2021 itu tidak akan lagi menjadi kepesertaan PKH. Oke, kemudian yang terakhir ya, ketika ada KPM PKH sampai maksimal tanggal 25 Desember ini tidak mengambil bantuan PKH, itu nanti akan diblokir kartunya. Otomatis nanti tidak lagi menjadi kepesertaan PKH di tahun 2021. Ini jangan sampai. Ya, di beberapa daerah ini masih ada ya KPM PKH yang sampai saat ini belum mengambil bantuannya. Nah, ini akan diblokir kartunya. Otomatis ketika sudah diblokir ya nanti ya tidak akan menjadi kepesertaan PKH lagi. Ya, di tahun 2021 nanti akan ya dikeluarkan dari kepesertaan PKH karena
ketika KPM PKH tidak mengambil bantuan ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, itu berarti KPM tersebut itu sudah dianggap mampu ya ketika bantuannya tidak diambil. Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian juga ya buat KPM PKH di seluruh Indonesia. Pokoknya ketika pendamping, misalkan ketika Bapak Ibu semuanya sudah mendengar ya bantuan PKH sudah cair, silakan untuk segera bisa diambil maksimal ya, jangan ditabung seperti itu, jangan disimpan di ATM itu. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi ada beberapa kategori KPM PKH yang tidak akan dilanjut di tahun 2021. Nah, karena di tahun 2020 ini yang mereka sudah dianggap tidak layak atau tidak memenuhi syarat menjadi kepesertaan PKH dengan dasar ya data final closing tahap 4 ya kemarin di bulan Oktober. Jadi final closing tahap 4 itu sudah dilakukan di bulan Oktober kemarin. Artinya data final closing itu nanti akan digunakan ya di bulan Januari ya, tahap pertama nanti akan disalurkan di bulan Januari. Jadi nanti di bulan Januari ya itu dasarnya yaitu final closing di tahap 4 kemarin. Seperti itu. Jadi kemarin ketika sudah final closing itu KPM PKH yang sudah tidak memenuhi syarat itu di tahun 2021 tidak akan menjadi peserta PKH lagi ya, sudah keluar dari KPM PKH. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan, pesan saya tetap lakukan kewajibannya ya sebagai peserta PKH, kemudian silakan hak-haknya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, semoga kita selalu dalam kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.